Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 AKL, semoga kita semua tetap menjaga kesehatan dan imun kita agar tetap kuat. Di masa pembelajaran daring ini, di hari Senin tanggal 11 Januari 2021, kita berjumpa lagi di pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang yang akan membahas jurnal khusus perusahaan dagang. Ibu sangat berharap kalian aktif, respon, dan tanggap dalam pembelajaran ini. Kenapa? Karena nanti di kelas 12 ada namanya uji sertifikasi, yaitu pondasinya adalah di kelas 11 ini, terutama untuk semester genap yang akan membahas mengenai jurnal sampai dengan laporan keuangan. Begitupun dengan mapel seperti komputer akuntansi, spreadsheet, dan produktif lainnya itu juga saling berkaitan nanti di ujian sertifikasi. Untuk itu kalian harus lebih energik, lebih siap, dan lebih semangat di semester genap ini. Baik, kita akan memulai pelajaran ini, tapi alangkah baiknya kita membacakan, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dimulai dari definisi jurnal khusus, yaitu jurnal yang mengelompokkan jenis transaksi, baik itu oleh petugas maupun dalam pencatatannya. Dengan kata lain, di jurnal khusus ini adalah mengelompokkan jenis transaksi yang ada di perusahaan dagang. Nanti transaksi tersebut dipisahkan berdasarkan transaksinya, yaitu ada 4 jurnal dan 1 ke jurnal umum. Adapun manfaat jurnal khusus ini yaitu memungkinkan pembagian pekerjaan. Artinya, dari setiap transaksi yang ada harus dikerjakan sampai dengan laporan keuangannya agar pekerjaannya lebih mudah. Kemudian memudahkan posting ke akun buku besar. Dengan kata lain, kalau sudah dibuat jurnal khusus, maka dalam nanti memindahkan akun dari jurnal khusus ke akun buku besar itu lebih mudah dan lebih spesifik. Terakhir, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik apabila terdapat kesalahan, lebih mudah dalam pengendaliannya. Internal artinya pengendalian yang ada dalam lingkungan perusahaan itu. Lalu ke jenis jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal khusus pembelian yang mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Jenis jurnal kedua yaitu penjualan yang mencatat sebuah transaksi barang secara kredit. Ketiga adalah penerimaan kas, yaitu mencatat semua transaksi penerimaan tunai, baik itu berupa cek ataupun kas. Keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas yang mencatat transaksi pembayaran tunai, baik itu menggunakan cek ataupun secara tunai. Dan terakhir ada jurnal umum. Di jurnal umum ini adalah mencatat transaksi yang tidak terdapat di jurnal khusus tadi. Misalkan seperti transaksi retur penjualan barang atau retur pembelian barang. Ibu memberikan contoh 5 transaksi jurnal khusus yang tadi sudah kita bahas. Contoh transaksi yang pertama dibeli barang dagang minyak goreng sebesar 12.500.000, yaitu ada 50 unit. Nah, termin di sini dikategorikan sebagai syarat pembayaran yang diberikan kepada si pembeli untuk melunasi pembayarannya. Artinya 2/10 pembeli akan mendapatkan potongan diskon 2% apabila jangka waktu pembayarannya adalah 10 hari dari tanggal transaksi. Jika di sini adalah jurnal khusus pembelian. Kemudian di tanggal 2 dibeli barang dagang secara tunai kepada pemasok UD Transjaya sebesar 18 juta. Ini dikategorikan ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas karena ini pembelian barangnya secara tunai.
Transaksi ketiga, dijual beras 15 karung kepada CV Naya sebesar 250.000 secara kredit. Ini dikategorikan sebagai jurnal khusus penjualan karena penjualannya dilakukan secara kredit. Transaksi keempat, dijual barang kepada Sehati 9 juta secara tunai. Ini dikategorikan transaksi ke dalam jurnal khusus penerimaan kas karena penjualan barangnya dilakukan secara tunai. Dan terakhir, dikembalikan barang yang dibeli pada tanggal 1 sejumlah 5 unit minyak goreng. Ini termasuk ke dalam jurnal umum karena tidak ada di transaksi lainnya. Artinya, apabila retur barang masuknya ke dalam jurnal umum. Dan ini adalah bentuk daripada jurnal khusus yang transaksi tadi. Dimulai dari tanggal 1 yang tadi ini, dibeli barang dagang minyak goreng 50 unit dari CV Sasi sebesar 12.500.000 dengan termin 2/10 N/30. Maka jurnalnya adalah jurnal pembelian. Perhatikan kolomnya, ada tanggal, keterangan, referensi, debit itu ada pembelian, nama akun lain-lain dan nominalnya, lalu di kredit ada kolom utang dagang. Untuk tanggal kalian isi adalah tanggal transaksi, keterangan adalah nama dari PT atau perusahaannya. Referensi kalian isi nomor akun tersebut. Lalu nilai pembelian itu diisi dari jumlah nominal. 625.000 itu adalah 50 unit dikalikan 12.500.000, maka hasilnya adalah 625.000. Lalu transaksi nomor 2 itu dibeli barang dagang secara tunai kepada pemasok UD Trasjaya 18 juta. Di transaksi tanggal 2 termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Keterangannya diisi nama perusahaan, lalu pembeliannya adalah 18 juta. Dan kasnya 18 juta. Jurnal sendiri kalau pengeluaran kas, kalau kita membeli barang otomatis pembeliannya di debit dan kasnya di kredit. Pembelian di debit dan kreditnya adalah kas. Transaksi 3, dijual beras 15 karung kepada CV Naya 250.000 secara kredit. Jurnal khusus penjualan. Ini bentuk jurnal khusus penjualan yaitu di debit ada piutang dan kredit penjualan. Tanggal 3, CV Naya 3.750.000 rupiah. Kemudian di tanggal 4 dijual barang secara tunai kepada PT Sehati. Masuknya ke dalam kategori jurnal khusus penerimaan kas. Kita isi keterangannya penjualan tunai CV Sehati. Nilainya adalah kas pada penjualan. Logikanya adalah kalau kita menerima uang atau menerima kas berarti kita melakukan penjualan secara tunai. Maka jurnalnya adalah kas pada debit dan penjualan pada kredit. Dan terakhir dikembalikan barang yang dibeli tanggal 1 sejumlah 5 unit. Ini masuk ke dalam jurnal umum. Bentuk jurnal umum adalah tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Karena pada tanggal 1 itu terjadinya pembelian, maka pada tanggal 1 dibeli barang dagang secara kredit. Jadi masih disambungkan dengan tanggal 5, maka utang dagang di debit sebesar 62.500. Nilainya adalah dari 5 unit dikalikan dengan 12.500.000. Sementara di akun kredit itu ada retur pembelian. Nah, nanti pada saat sudah, jadi ini gini, di tanggal 5 ini si pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Maka jurnal yang muncul adalah utang dagang pada retur pembelian. Dan pada saat nanti barang tersebut sudah dikembalikan kepada pembeli dalam bentuk yang baik,
itu jurnalnya akan berubah menjadi retur pembelian pada debit dan utang dagang di kredit. Pada hari ini cukup sekian pemberian materi untuk mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang yang membahas materi jurnal khusus perusahaan dagang. Semoga materi bermanfaat dan dapat kalian pahami bersama. Dan semoga pada hari Kamis nanti tanggal 14 Januari 2021 kita dapat melakukan Zoom meeting di hari tersebut. Ibu harapkan kalian semuanya ikut karena kita akan membahas dari mulai transaksi sampai dengan jurnalnya. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.